Sebentar mas, sorry tadi Ya? ada gangguan. Ini sekarang udah delay Oh, nggak? Masih delay nggak? enggak sih sekarang. Udah cukup lancar ya? Oke, untuk terakhir kita belajar di pertemuan sebelumnya itu kita udah membuat dua halaman UI dari desain yang kita miliki ini, yaitu halaman splash screen sama loginnya. Nah, di Ah, pertemuan saat ini kita akan coba melakukan integrasi antara satu halaman splash screen ini nanti bisa pindah ke halaman login. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa atur kapan dia pindah, kapan dia nggak bisa lagi kembali ke halaman sebelumnya ataupun pindah ke halaman lain seperti itu. Nah, ini saat ini aku lagi coba running dulu ke HP projectnya kemarin ke HP ku. Nah, sembari menunggu ini kita akan kenalan namanya itu sebuah library, sebuah eh, dependensi luar dari React Native-nya. Jadi kita perlu menggunakan namanya itu React Navigation. oke. Oke, di React Navigation ini kita bisa akses di bagian website resminya yaitu reactnavigation.org ya. Nah, fungsinya untuk apa? Sesuai dengan namanya, yaitu sebagai navigasi di sebuah website. Nah, jadi kita bisa mengarahkan sebuah tombol itu diklik nanti kita bisa arahkan kemana dia. Dia akan menampilkan halaman apa dan tujuannya nanti kemana seperti itu. Nah, dari library ini um, ada beberapa fitur yang familiar Oh, digunakan. delay, Mas. Delay ya. Iya. Delay itu sekarang saat ini di layar masnya nampil layar apa tuh? Nah, ini baru masuk ke rek navigation yang gambar-gambar ini. Ya, navigation ya. Ini aku gerakin dia langsung gerak ya. Nah, gerak gerak gerak. Oke. Nah, di dalam kalau untuk suaranya itu ya lancar ya. Lancar suaranya. Oke. Nah, jadi di React Navigation ini sebuah library lain dari luar dari React Native. Jadi nanti kita perlu memasukkan library ini ke project kita nanti. Nah, fiturnya itu kurang lebih ada tiga yang sering dipakai yaitu tab seperti ini sama stack nih seperti ini sama driver nanti. Nah, kita akan coba untuk menggunakan satu fitur dulu untuk mengolah fitur antara atau memberikan action. Misalnya nanti ada button login maka dia harus pindah ke halaman dashboard seperti itu. Nah, kita pakai fitur ini nanti pakai stack seperti ini. Nah, tapi kita perlu menginstal terlebih dahulu React Navigation ini ke project kita. Nah, caranya kita masuk ke di bagian dokumentasinya. Nah, di sini ada semacam persyaratan sebelum yang perlu kita perhatikan sebelum kita pakai library ini. Yaitu kita minimal itu pakai React Navigation-nya itu di atas 60. Nah, kalau kita baru buat yang project terbaru otomatis project itu udah lebih tinggi ya dari sini. Saya React Native sekarang udah versi 70-an seperti itu. Jadi kita bisa Oh, abaikan aja seperti ini. Tak kecuali nanti kita pakai project yang lama kayak gitu. Nah, tinggal kita coba mengikuti perintah-perintahnya di sini di dalam navigasinya. Nah, di sini yang pertama kita di bagian instalasi kita perlu menginstal Fakit. Jadi kita akan sering mengenal nanti atau mendengar atau mengucapkan istilah namanya Fakit ataupun dependensi ataupun library itu sama aja istilahnya. Intinya itu sebuah fitur yang di luar dari React Native kita masukkan ke project kita React Native-nya seperti itu. Nah, setiap library itu memiliki
metode instalasinya itu berbeda-beda sintaknya. Kebetulan pakai library ini React Application, di sini kita udah sediakan perintahnya ini untuk melakukan instalasi. Nah, kita bisa pakai npm sama yarn, tapi secara default itu pakai npm. Kalau pakai yarn ini perlu diinstal dulu. Nah, untuk saat ini pakai npm aja dulu. Tinggal kita copy aja ini perintah ini ya. Jadi npm install, terus di sini ada nama library-nya. Nah, ini nama library ini udah paten, jadi kita nggak bisa custom, kita hanya ikutin aja ini. Nah, terus setelah di copy, dimana kita bisa jalankan? Nah, kita jalankan di dalam buka project VS Code-nya, terus buka terminalnya. Ini proses running ya, Android-nya. Nah, kita bisa pastikan di sini lagi ya. Nah, pastikan, kalau aku lihat di sini terminal yang saat ini itu terminalnya dalam posisi di VS Code ini dalam posisi di dalam project kita ini. Nah, kalau kita lihat ini, coba kita ls, di sini dia akan menampilkan isi dari folder catatan singkat. Nah, ini catatan singkat ya, ini sesuai. Ini kita perlu perhatikan dulu sebelum menjalankan perintah instalasinya. Kita pastikan di terminalnya itu udah sesuai di dalam directory projectnya. Nah, kalau udah, tinggal kita pastikan. Nah, seperti ini. Tinggal kita pastikan npm install add React Native Application /native ya. Oke, kita tinggal enter aja. Nah, kita tinggal enter, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini udah berhasil ya, nggak ada pesan error, berarti aman. Nah, tinggal kita coba lihat lagi di dokumentasinya. Nah, kita jadi seorang programmer tuh ya akan sering membaca sebuah dokumentasi seperti ini. Nah, di sini kita setelah menginstal ini perlu menginstal namanya itu dependensi tambahan atau dependensi pendukung library ini. Nah, tapi yang kita perlu perhatikan di sini ada dua metode kita perlu sesuaikan, yaitu adanya pakai expose sama React Native project ya. Nah, kebetulan yang kita pelajari ini, yang kita saat ini belajar, kita pakainya React Native project, kita nggak pakai ini. Jadi kita pakai perintahnya di sini. Jadi perhatikan ini aja. Karena kita pakai React Native project dari awal belajar, maka kita copy aja perintahnya ini. Nah, kita copy sama kayak tadi, kita kembali ke VS Code. Tinggal kita pastikan, tinggal kita enter, kita tunggu prosesnya lagi, karena kita perlu memastikan langkah-langkah penginstalan library ini sesuai dengan yang kita lakukan itu sesuai dengan dokumentasinya, untuk tidak terjadinya itu error ya nantinya. Nah, setelah ini kita bisa baca-baca lagi di sini. Kalau untuk React Native versinya itu ke bawah, kita 60 ke atas ya, kita nggak perlu jalankan perintah ini. Nah, karena kan katanya tidak butuh menjalankan perintah ini. Nah, tetapi kita perlu menambahkan setting yang tambahan di bagian file, namanya itu main activity.java. Nanti kita akan memasukkan kode ini. Nah, sekarang kita cari dulu file activity.java ini ada di mana. Kita kembali ke dalam project. Nah, di project sini. Nah, di dalam project ini secara defaultnya itu, secara bawaan asli dari project generate projectnya udah ada folder namanya Android ya. Nah, di folder Android ini bisa kita klik. Nah, terus di sini kita tinggal klik folder app. Terus kita pilih atau klik folder bagian src dan klik lagi folder main. Nah, di sini ada folder Java. Nah, seperti ini.
di sini terdapat file namanya itu main.java. Nah, ini kalau kita akses melalui VS Code ya. Kalau kita coba akses dari file Explorer seperti ini, kita cari ke folder projectnya. Nah, ini project kita. Nah, ini kan ada folder Android, kita masuk. Nah, di sini kan ada beberapa folder. Tadi ke app, terus pilih folder src dan pilih folder main. Nah, di folder main ini ada pilih folder Java seperti ini. Nah, kalau kita akses dari sini, tadi kan ada beberapa folder lain. Nah, kita intinya ingin cari file ini, tapi karena kita udah pengembangannya itu pakai VS Code, maka kita aksesnya itu pakai VS Code aja, biar nanti kita bisa langsung edit seperti ini. Ini aku coba minimize. Nah, di sini udah kebuka kodenya. Sekarang kita tinggal copy kode yang ingin dimasukkan. Nah, yaitu kode ini. Kita hanya memasukkan ini aja, kode dari sini aja yang kita masukkan. Untuk nyalain ini nggak perlu karena udah ada. Nah, di sini kan udah ada nih, tinggal kita taruh aja sejajar yang ini aja yang udah ada. Ini kan tinggal kita taruh di bawahnya. Nah, kita simpan. Nah, kalau kita cek lagi, nah, setelah masukkan kode ini, kita perlu melakukan statement import seperti ini. Tinggal copy aja ini. Jadi kita memasukkan library dari Android.ios bundle ini. Nah, ini naruhnya di paling atas. Nah, di bagian import seperti ini bisa taruh di bawah sini. Kita simpan. Oke. Nah, untuk tahap pertama ini udah selesai untuk instalasi dari React Navigation-nya ini. Udah selesai. Nah, untuk mengeceknya apakah udah terinstall React Navigation ini ke project kita, yaitu bisa kita cek di bagian sini. Nah, di bagian sini aku minimize jadi biar nggak terlalu jauh. Nah, di sini tuh ada nama filenya package.json. Nah, di package.json itu sama kayak pencatatan riwayat atau identitas dari project kita. Nah, tadi kalau kita install itu ada di bagian dependency ini. Nah, di sini udah ada React Navigation-nya. Saat ini kita pakai versi 6.1.7 ya. Nah, oke, ini library utamanya. Nah, setelah itu, karena kita ingin pakai fitur satu namanya stack ya, stack navigator. Di sini kita bisa ini aja, klik di bagian hello world ini. Nah, di sini kita ingin menggunakan fitur satu, yaitu stack native stack ini. Nah, fungsi dari fiturnya apa? Sebagai navigasi perpindahan halaman. Nah, kalau aku contohkan, kan aku klik button get started ini ya, getting started ini. Kalau klik, maka dia menampilkan data dari get startednya. Nah, proses perpindahan tadi itu yang disebut dengan native stack. Jadi proses perpindahan halaman itu ada fiturnya atau ada komponen yang khusus untuk menghandle perpindahan screen itu. Jadi ini sebuah button yang kita lihat di sini, sebuah button. Nah, udah ditentukan secara default kalau diklik dia itu nanti mengarah kemana, seperti itu. Nah, jadi karena kita mau menggunakan ini, kita perlu menginstal lagi. Nah, jadi kenapa kita perlu menginstal? Karena ketika aku belajar awal-awal ini, React Navigation itu masih versi 3 dan 4 seperti itu. Nah, jadi semua fitur itu terinstall semua ke dalam library project kita. Padahal kita cuma pakai satu kan. Nah, yang fitur-fitur lain itu nggak kepake, tapi nggak bisa dihapus. Kalau dihapus error. Nah, makanya itu semacam membazir, karena nanti membuat ukuran file aplikasi Android kita itu nanti lebih gede nanti. Padahal kita nggak pakai beberapa fitur, cuma pakai satu aja. Nah, di versi ke-6 ini ada inovasi baru. Jadi kita tinggal install fitur-fitur yang ingin kita gunakan aja. Yang nggak kita mau gunakan nggak perlu diinstal, seperti itu. Jadi
aplikasi kita itu nanti ya bisa dibilang lebih mengurangi tingkat ukuran itu lebih besar. Ini tinggal kita copy aja, caranya sama kayak tadi, kita akses ke sini, terus di sini kita tinggal pastekan dan kita enter. Kita tunggu prosesnya. Kalau ini selesai nggak ada error, maka nanti muncul di sini. Oke. Nah, di sini sudah selesai dan sini otomatis nampil terdeteksi di sini. Oke, kalau ini, nah sampai di sini React Navigation kita ini udah terinstall di dalam project kita. Baru kita bisa menggunakan. Caranya coba ya, kita ini close saja. Oke. Aku minimize dulu. Kita akan fokus ke bagian file F-nya ini. Kita fokus ke F-nya ini. Tadi kan kita udah install library-nya, sekarang kita perlu buat semacam namanya itu routing, yaitu jalurnya. Karena kita perlu mengelis daftar-daftar halaman yang ada di project aplikasi kita apa aja. Nah, nanti ketika ada orang yang akses halaman ini atau nama jalan ini, nama routing ini, maka dia akan diarahkan file mana gitu itu. Nah, berarti di dalam sini kita masih tetap ini kita biarkan aja. Yang di sini kita hapus saja. Oke. Nah, kita tinggal merujuk ke dokumentasi. Nah, bisa kita lihat di sini. Tinggal kita coba ini. Nah, ini kita copy aja dua ini. Kita copy. Kita pastekan di sini. Jadi kita memasukkan komponen navigation container sama create native stack navigator. Nah, untuk penamaan ini udah memang mutlak seperti ini, memang nama komponen seperti ini, jadi kita nggak bisa custom ya. Oke. Nah, kalau udah kita buat satu variabel pakai const, bisa juga pakai var. Jadi ini kita kasih nama stacknya. Nah, stack ini untuk apa? Kita nyimpan ini. Ini kita copy, kita taruh di sini. Kita tambahkan seperti ini, simbol function. Nah, kurang biasa seperti ini. Jadi ini variabel stack ini dia tuh menyimpan komponen yang ada di sini. Nah, biar nanti kita cukup panggil nama variabel ini aja. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, coba. Nah, contohnya di sini kan udah ada halaman home screen sama nyalainnya di sini. Nah, sekarang kita tinggal copy ini aja. Nah, kita copy ini aja karena kita kan function F-nya udah ada. Nah, kita udah ada di sini, mungkin kita bisa paste ke sini langsung. Oke, nah ini untuk pembuatan nama ini kita taruh di dalam function app-nya. Nah, karena ini kan error nih. Nah, kita taruh di sini. Ini namanya kita sesuaikan aja, S-nya gede. Oke. Nah, di sini yang Anda bilang dari awal tadi, kita perlu membuat list daftar nama jalannya ya, atau nama routingnya. Nah, di sini ini name ini nama routingnya. Nanti nama inilah yang kita taruh di button nanti. Nah, di tombol kita taruh ini misalnya. Ya, misalnya kita kasih ini pertama dulu splash screen. Nah, splash screen. Nah, ini namanya ketika ada yang akses ke nama ini, kita arahkan ke file mana. Nah, di bagian komponen kita taruh. Nah, kita akan arahkan ke splash screen juga. Nah, catatan aja untuk penamaan di sini sama namanya di sini itu nggak harus sama, bisa beda, tapi akan lebih baik disamakan, lebih mudah mengingat nanti. Oke. Nah, ini kita bisa copy paste. Nah, kita tinggal tambahkan loginnya.
Oke, jadi ini aku samakan biar enak aja. Nah, ini kita simpan. Nah, tahap ini untuk sementara aplikasi kita ini udah terimplementasi React Navigation-nya. Nah, coba sekarang kita cek ya. Di sini kita perlu, nah di React Native itu perlu diingat bahwa setelah kita menginstal library dari lain itu kita perlu install ulang aplikasi ke HP kita. Nah, dengan cara seperti biasa npx React Native run Android seperti ini. Nah, kita simpan, kita enter, kita tunggu. Tujuannya biar mengrefresh semua codingannya ini agar si React Navigation atau library barusan kita install tadi kebaca di aplikasi di Androidnya nanti. Oke, kita tunggu, moga aja nggak lama ya. Nah, sekilas aja nanti gambarnya itu aslinya itu sama seperti ini yang ada di dalam sini. Nah, tinggal nanti dia akan menyesuaikan namanya di sini nanti kontennya. Oh. Oke, kita coba. Oke, ini coba ya, aku masukkan change terlebih dahulu. Kenapa dia Oke, sambil nunggu ini mungkin ada yang ditanyakan materi hari ini atau materi sebelumnya? Belum ada sih, Mas. Belum ya. Oke. Kalau ini sih perlu diulang-ulang sih, jujur aja ini. Kalau soalnya kita kan pakai library lain ya. Nah, terkadang pengalaman aku ngajar kadang problemnya itu tuh di bagian instalasi seperti ini. Ada misalnya adanya terlewat langkah-langkahnya, jadi kadang kita perlu baca-baca dokumentasinya cukup lengkap gitu. Jadi review aja lagi ulang. Tadi kan kita install dulu React Navigation-nya pakai perintah ini. Nah, perintah ini tuh library komponen utamanya. Nah, nanti ada pendukungnya ini. Nah, di sini install ini pakai yang React Navigation karena yang kita pelajari saat ini pakai project React Navigation yang dibuat pakai npx React Native Init itu. Soalnya kalau Expo ini beda nanti. Kalau Expo ini ciri khasnya kalau nggak ada folder Android sama iOS-nya itu berarti project Expo itu. Nah, intinya seperti itu. Ciri khasnya. Soalnya nanti kalau kita misalnya pakai project React Native tapi pakai ini ya otomatis nanti akan error, nanti nggak kebaca itunya React Navigation-nya. Sama tadi perlu mengatur edit tambahan kode yaitu di bagian file ini main.activity.java. Nah, yang bisa kita akses posisi file ini ada di dalam folder Android, terus app, terus src, terus di dalam folder main dan di dalam folder Java seperti ini. Nah, tinggal copy aja yang ini, taruh di dalam kelas ini. Intinya nanti pasti ada kode yang mirip seperti ini sejajar, ya taruh aja di bawahnya. Nah, kalau nyentuh yang ini taruh di paling atas kan
udah ada juga folder sebelumnya yang import seperti ini, maka taruh aja di bawah, setelah itu di bawahnya. Nah, kalau udah selesai ini tinggal kita install fiturnya ingin kita gunakan. Nah, untuk contoh sementara kita pakai fitur native stacknya, biar kita bisa mengimplementasikan di aplikasi kita itu untuk pindah screen atau pindah halaman. Oke, ini udah, coba. Oke, jalan, mungkin kita tunggu bentar ya. Kunci deh. Kenapa mati? Kenapa mati? Gak tahu. Mati terus. Mati terus. Ini berarti di VS Code saya tinggal install itu aja kan mas? Apa namanya? Yang tadi itu. Apa? Apa? Bukan PS. Ih, ini apa? Jangan dicabut PS. Nggak boleh dicabut. Ini apa ini? Buat naruh kabel. Kok hidup lampunya? Kok hidup lampunya? Iya. Memang hidup lampunya. Mati lagi? Kenapa dia mati lagi? Terus apa kok mati-mati? Nggak tahu. Rusak mesinnya. Rusak mesinnya. Tahu dari mana PS? Kayak nenek rusak mesinnya kayak bayi kan? Kok punya bonbon? Momen mana? Itu Nggak tahu nih siapa itu. nanti giginya lepas loh. Iya pas.
Pes itu yang lepas giginya. Hmm? Pes yang lepas giginya. Iya. Hmm. Sebentar lagi ke dokter. Mau dokter? Iya, ke dokter taruh giginya fresh. Diapain giginya pes? Mau diapain? Kan mau dipasang lagi. Pasang lagi. Iya. Mana giginya emang bolong? Patah. Patah? Tinggal 2. Tinggal 2. Iya. Makan apa pes? Makan bonbon lah. Bonbon. Iya, permen. Permen sama lollipop. Lollipop. Iya, enak gitu lollipopnya. Enak. Iya. Manis banget. Manis. Nanti pas gendut. Hah? Nanti pas gendut. Bisa? Bisa lah. Enggak lah. Oh, kok enggak? Iya ya. Oh itu dia. Bisa lah. Apa yang nggak bisa? Belajar aku. Ada yang mau kan? Aku Pak. Ngeprint aja. Belajar apa tuh? Komputer. Online. Hmm. Nih, ngeprint. Kirim. Lu. Nggak ada kamar tadi rumah. Aduh. Unduhan. Kenapa tadi masuk? Aja belum suka. Warnanya hitam. Iya. Iya, tapi nggak ada hitam. Nggak ada. Nggak ada batu-batu kecil. Nah tuh. Rasanya kok kita Nah tuh. Print aja tuh. pahit. Misalnya Suka lah. ngopi bapak satu nih. Waduh. Makin aja nggak bisa tidur. Aku ngeprint sendiri bisa sebenarnya. Ngeprint sendiri bisa. Tapi aku nggak tahu bentuknya. Hah? Gatalan. Mm-mm. Sama aja. Skabies itu. Iya, bahasa kampungnya. Bahasa kerennya ya skabies. Sana. Skabies pulang. Ini banyak teman-teman. Ini kertasnya apa? A4 apa S? Iya dah. Itunya. Dah. Dah.
Belakangnya kenapa? Sama. Oh, jadi tadi jamnya gini. Tahu. Terus gini doang loh ya. Gak usah ada gini. ABC ya guys. A, B, E. Masa sekolahnya. A, B, C, E, F, G, H, J, N, O, P.
Mana? Guys, Ya, ayo pulang. mau lah buya nih guys. Waduh. Guys, kita cek. Amat. Gimana? Oh, 9 nih. Kamu 9. Tim. Oke, makasih ya. Aku pulang dulu. Oke. Oke Mas, bisa dilihat layar ya, udah nampil. Oh, oke Mas. Oke. Nah di sini hasil konfigurasi kita tadi itu udah berhasil dengan ditandakannya di sini muncul ya splash screen ya, header namanya. Kalau kita lihat di sini di dokumentasinya juga muncul header seperti ini. Oh ya. Nah, nah sekarang kita akan coba tes di dalam aplikasi kita ini. Kalau kita lihat di sini kan yang pertama kali nampilkan splash screen karena kita urutannya itu pertama itu splash screen. Nah, secara default itu yang pertama kali di sini, maka yang pertama kali ditampilkan. Nah, kita misalnya ke bagian file splash screen. Terus di sini kita akan buat satu button aja. Buat satu button pakai Visible Opti. Sama komponen teksnya. Nah, di sini kita akan buat kita simpan apakah muncul. Yang sana muncul cuman tulisannya agak kecil ya kalau di layar. Coba aku besarkan dulu stylenya, kasih font
Nah di sini untuk button login udah kelihatan ya. Ya. Nah kalau saat ini kalau kita klik sini, dia akan menampilkan alert aja seperti ini. Nah nanti kita akan rubah pakai navigationnya. Kalau kita diklik dia masuk ke halaman login. Nah, caranya kita kembali ke sini di bagian on press ini kan ini alert, kita ganti. Kita pertama panggil dulu navigationnya karena ini pakai kelas, pakai function. Maka di sini kita tinggal tulis saja sini objek seperti ini, terus kita tuliskan namanya navigation. Jadi navigationnya udah ketetapan ya, jadi kita nggak usah custom ini. Terus navigationnya kita panggil di dalam sini. Dalam sini terus kita titik, tulis di sini navigate. Oke. Navigate ini yaitu sebuah function untuk menghandle perpindahan. Nah, di sini kita perlu memasukkan nama jalannya mau kemana. Tadi di dalam F-nya itu kita saat ini punya dua aja ya, splash screen sama login kan. Ya. Nah, yang kita akan masukkan di dalam sini, di dalam navigate ini ialah nilai dari nama ini, dari name ini. Kebetulan di sini login, maka kita akan arahkan ke halaman login dengan tulis di sini login. Dan diperhatikan huruf besar kecilnya karena ini berpengaruh nanti. Oke, kita simpan. Oke, kita coba cek testing lagi di HP-nya. Kita klik. Oke, sekarang ini aplikasi udah bisa ada fungsi navigasi ya. Oke. Nah, nah di sini secara defaultnya stacknya itu menggenerate atau memberikan sebuah header namanya seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah di sini tuh otomatis dia ada backnya. Nah di sini kita bisa tekan dia maka akan back ke halaman sebelumnya seperti ini. Nah ini halaman set screen. Nah kalau merujuk dari desain kita yang miliki yaitu kita nggak punya header ya di sini. Ya. Nah kita bisa lakukan konfigurasi untuk menghiddenkan headernya di defaultnya. Kita bisa masuk ke dalam sini, kita mengaturnya itu di dalam file utamanya itu ini di bagian navigatornya. Di sini itu kita masukkan yaitu screen option, terus objeknya 2 seperti ini. Nah ini bisa kita langsung enter. Nah di sini untuk menghidden header tadi yaitu namanya header show seperti ini. Nah header show tapi dia pakai n sepertinya. Nah ini kita pakai titik 2 seperti ini, nggak pakai sama dengan. Terus kita kasih nilai false, nilai boolean. Nah boolean ini mengartikan headernya itu di off kan. Nah, coba kita simpan. Maka di aplikasi saat ini headernya itu udah tidak nampil lagi seperti ini. Nah, kalau kita klik coba ke login, maka ini dia akan ke login. Oke, itu satu untuk navigate ya. Navigate itu fungsinya secara defaultnya ya. Coba ya, kita coba navigate. Nah, navigate ini yang aku maksud ialah yang di sini ya, di bagian splash. Nah ini navigation, navigate. Nah navigate-nya ini dia konsep kerjanya yaitu bisa bilang dia itu menumpuknya atau apa ya, yang bahasa meletakkan oke. Nah, mungkin ini katanya mungkin bisa dipahami. Jadi navigate ini konsepnya itu
dia akan meletakkan halamannya baru di atas halaman lama. Contohnya, kalau kita tadi kan punya halaman bawaannya secara default itu splash screen ya. Nah, di splash screen ini ada button ke halaman home. Ketika dia klik itu, dia akan menampilkan halaman loginnya itu di atas halaman splashnya seperti ini. Nah, jadi dia ditumpuk seperti itu. Nah, makanya di sini kita bisa melakukan back. Oke. Nah, coba kita akan melakukan back di aplikasi kita dengan cara yang menggunakan tombol back yang ada dalam handphonenya. Ini coba aku klik, otomatis dia akan kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman splash screen. Oke. Nah, kemudian kita bisa juga mengasih tombol back dari halamannya. Di sini misalnya di sini kita ada tombol 1 kembali ke halaman splash ya. Nah, mungkin kita coba contohkan, kita copy aja di sini. Copy tombolnya dari splash screen, kita ke login. Nah, di sini kita akan tambahkan kembali ke splash screennya. Oke. Nah, jangan lupa kita coba akan tambahkan juga di sini navigation biar di halaman login ini bisa menggunakan navigation. Oke. Nah, kalau kita seperti ini, kita tetap menggunakan navigate. Misalnya kita di sini akan arahkan ke splash. Kita membuat button kembali ke halaman splash tapi menggunakan navigate ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu coba kita lihat di sini. Nah, kita klik kembali ke splash, dia akan kembali ke splash, tapi coba kita back. Kita back in di sini. Dia akan langsung close ya. Nah, karena kita coba Nah, dia close tadi karena belum ada file di sini. Nah, di sini belum ada komponen lain di sininya. Nanti kalau dia ada komponen lain di sini, dia akan loncat ke aplikasi lain, ke halaman lain seperti itu. Nah, biar dia sesuai dengan fungsinya, library-nya, maka kita nggak pakai ini, nggak pakai navigate. Kalau untuk kembali ke halaman sebelumnya, kita pakai apa, yaitu namanya itu go back seperti ini, terus function. Nah, tanpa nama rootnya, karena ini otomatis dia akan kembali ke halaman sebelumnya satu kali. Nah, coba kita save di sini. Oke, kita save. Nah, sini splash screen ke halaman login, terus kita back di sini ke halaman login lagi. Nah, di sini kalau kita klik akan langsung close dia. Oke. Nah, itu yang tadi kita bisa pindah ke halaman dari splash ke login bisa, terus dari login ke splash lagi bisa. Nah, sekarang kalau kita ingat ya, secara umum aplikasi itu ketika nampil logo seperti ini dan dia nampil halaman login ya, ketika kita langsung back, dia tuh nggak kembali lagi ke halaman splash ya kan. Nah, dia nggak seharusnya secara default itu kita pindah ke halaman login. Nah, ketika kita klik tombol button di sini, kita buttonnya di bawah sini di device-nya atau di sini, dia saat ini masih ke halaman splash. Nah, di aplikasi yang realnya itu nggak kembali lagi ke splash screen, dia akan langsung kita klik sini langsung close aplikasinya. Nah, bagaimana caranya mengakalinya? Kita di bagian splash-nya tadi. Nah, di bagian splash ini kita ganti nama fungsinya itu replace seperti ini, yaitu bisa bilang itu ganti ya.
Nah, jadi kita menampilkan halaman login tapi memutuskan ikatan atau sambungan ke halaman splash screen. Oh, oke. Kalau tadi navigate-nya kita menampilkan halaman loginnya tapi masih terikat atau masih terkoneksi juga ke halaman splash screen-nya, maka kita bisa kembali lagi ke halaman splash screen. Tapi kalau menggunakan ini kita nggak bisa lagi kembali ke halaman splash screen-nya. Nah, kita contohkan di sini, kita klik ke halaman login. Nah, seharusnya ketika kita klik tombol back di sini, dia aplikasi ini langsung close. Nah, seperti ini. Dia akan langsung close di sini. Kayak di layarnya belum berubah. Dia putus. Bentar. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang kita ke halaman login. Nah, seharusnya ketika kita udah masuk ke halaman login, kita back di sini, harusnya aplikasinya langsung close. Nah, seperti itu. Jadi aplikasinya sama. Nanti kalau kita udah login ke aplikasi, terus kita back aplikasinya, itu kan nggak kembali lagi ke halaman login, dia langsung ke close saja aplikasinya. Begitupun nanti kalau kita aplikasi udah pernah login, kita seharusnya langsung masuk ke halaman dashboard login kita. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk materi kelas malam ini, yaitu tentang React Navigation. Jadi React Navigation ini singkatnya sebagai pengatur navigasi di aplikasi kita, dan kita perlu menentukan navigasinya itu seperti namanya dan komponennya. Dan nanti kita tentukan juga button diklik itu kita arahkan ke nama komponen apa seperti tadi. Nah, contohnya di sini kan ke button login, kita ketika diklik kita arahkan ke halaman login seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan, Mas? Bentar. Itu berarti yang tadi yang apa namanya sih? Yang React Native Navigation tuh tinggal installnya langsung di VS Code kah? Ya, installnya langsung aja di VS Code. Perintah ini ya. Nah, perintah di sini langsung aja install di VS Code. Tapi untuk di VS Code pastikan dulu ya, Mas, di terminalnya. Di terminal ini posisinya itu ya di sini masuk ke project Masnya. Nah, kebetulan kan di sini nama projectku ini kan catatan singkat ya. Ya. Nah, berarti di sini pastikan juga catatan singkat di sininya. Nah, karena kenapa kalau kita jalankan perintahnya tadi di luar folder project kita tuh, ya nanti dia nggak masuk ke folder project kita, dia ada di folder itu. Nah, misalnya nih aku cd seperti ini ya. Nah, sekarang kan di VS Code di sini catatan singkat, tapi di sini masih dep seperti ini. Nah, kalau aku ls di sini ada
daftar foldernya ada di dalam folder depth-nya, dan catatan singkat itu ada di dalam sini. Nah, makanya kita perlu masuk ke dalam folder ini melalui terminal, yaitu sintanya itu cd terus nama foldernya apa. Kebetulan di sini namanya catatan singkat, maka aku tulis di sini catatan singkat seperti ini. Nah, slash ini juga bisa ditampak ataupun dimasukkan, nggak apa-apa. Nah, kalau kita enter, nah posisi kalau udah ada seperti ini, nama di sini sama yang di sini udah sama, berarti itu posisinya udah bener posisi di dalam project kita saat ini. Nah, baru kita tadi jalankan perintah-perintah instalasi React navigation-nya. Nah, nanti juga dicek lagi kalau udah selesai instalasinya, nggak ada error. Nah, cek juga di bagian sini, di file fake.json-nya. Fake.json-nya nanti dia akan mencatat versi dari React navigation-nya ini yang diinstal ke project kita ini versi berapa, seperti itu. Nah, sama ini juga, ini posisi project saat ini pakai versi React Native ya ini 0,72. Nah, nanti semua library yang ada di dalam aplikasi ini tuh tercatat di sini semua. Paham. Oke, ada lain yang ditanyakan? Ini Mas, kemarin kayaknya saya belum punya yang ini loh. Apa namanya? Yang screen ini yang forget password JS, home JS, login JS. Itu buatnya di mana tuh? Oke, untuk buatnya nanti ada sih di video selanjutnya, tapi nanti kalau mau aku kirim aja ya filenya. Oke. Untuk file login sama splash screen sama app-nya ini. Nah, nanti masnya tinggal kalau saran aku diketik ulang aja. Nah, seperti itu. Biar masnya nanti terbiasa untuk dan mengingat nama komponennya nanti ya. Itu buatnya di sini langsung bentuk folder ya? Ya. Nanti aku cuma ngirim ini aja file. Kalau enggak tuh nanti langsung aku langsung aja kirim ya Mas semuanya. Yang ini ya, src ini sama file app-nya ini. Nah, nanti Masnya tinggal copy hapus yang di project Masnya itu, ataupun belum ada. Kalau udah ada tinggal dihapus aja src-nya, terus gantinya aku kirim nanti sama app-nya ini. Kalau udah ada hapus yang udah ada itu, terus pastikan yang aku kirim nanti. Nanti dua file ini yang akan aku kirim. Nah, dua file ini yang Mas masukkan ke dalam folder project Mas nanti. Nah, tapi nanti tetap ya installnya React Navigation juga. Nanti kan akan aku kirim dua file ini. Tapi Masnya nanti tetap melakukan instalasi yang ini, React Navigation-nya. Ya, karena kalau di copy kan semua itu lama, nanti berat, bisa gigahan ukurannya. Oke. Oke, gimana? Ada yang lain? Nggak ada sih Mas, itu aja. Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukup dulu kelas malam hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya mungkin untuk malam besok atau gimana Mas? Ada waktu atau nanti dikabarin aja nanti? Malam besok ada seperti biasa. Oke. Berarti malam besok ya kita lanjut ya. Untuk malam besok mungkin kemungkinan kita akan coba mengulang lagi materi tentang UI seperti ini. Nah, kita akan buat halaman registernya nanti. Kalau udah selesai baru kita terapin lagi navigation-nya seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain mungkin kita tutup dulu kelas pagi hari ini. Malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.